Hai, what's up teman-teman, kembali lagi bersama saya Indrajit Alfianboro di channel YouTube saya. So, kali ini saya nggak akan upload yang seram-seram dulu ya, karena masih membangun niche channel saya ini, jadi saya akan upload video yang lain ya daripada tema yang kemarin. So, jadi kalau biasanya saya upload yang seram, sudah dua video sebenarnya saya upload yang seram. Jadi di video kali ini saya akan uh, review Google Chrome OS, ya lebih tepatnya Google Chrome OS Flex. Jadi apa itu Google Chrome OS Flex ya? Nantikan setelah yang lewat satu ini. So, jadi apa itu Google Chrome OS Flex? Chrome OS Flex adalah operating system ringan berbasis web buatan Google yang dibuat agar perangkat-perangkat lawas atau lebih tepatnya laptop-laptop lawas bisa dipakai kembali dan nggak terbuang sia-sia gitu ya. Jadi Chrome OS Flex ini sebenarnya bisa jadi solusi buat kita mengatasi limbah elektronik gitu ya. Jadi kalau kalian punya laptop atau netbook yang sudah lama dan speknya bisa dibilang kentang ya, kalian nggak perlu buang itu laptop kalian masih bisa install Google Chrome OS Flex. So, daripada berlama-lama, kita langsung lihat aja seperti apa sih operating system Chrome OS Flex ini. Oh ya, sebelumnya saya mau jelasin dulu kondisi laptop saya yang sekarang saya pakai install Google Chrome OS Flex. Jadi, ini adalah laptop saya yang saya beli tahun 2016 yang lalu. Ini laptop sudah lumayan lawas sih ya, karena ya ini dulu memang buat tugas kuliah saya dan OS bawahnya itu adalah Windows 10 zaman tahun 2016. Dan laptop ini kalau buat ngegame ya lumayan gak lancar, jadi ya percuma install Windows karena gamenya gak terlalu lancar ya di laptop ini. Dan sekarang sudah 2022 yang berarti sudah 6 tahun ini laptop, dan karena ngegamenya udah gak kuat, apalagi sekarang ya ada Windows 11 itu, dan ya kalau lagi jalanin, sebenarnya laptop ini bisa buat jalanin Windows 11, tapi berhubung Windows 11 itu ya lumayan berat ya, dan dalam kondisi idle juga, wah gila-gilaan CPU yang dimakan itu, dan penggunaan memorinya pun hampir 90% saat saya pakai Windows 11. Pas itu saya lihat ada Chrome OS Flex ya, berbagai berita yang nyebutin bahwa operating system Google ini katanya ringan buat dijalanin, bahkan buat di laptop lawas. Jadi saya coba install dan wow, ternyata jalan di laptop saya. Kondisi laptop ini masih bagus sebenarnya dari zaman saya kuliah pakai ya. Touchpad masih jalan, keyboard masih nyala, kamera juga masih aktif sebenarnya. Nah, daripada berlama-lama dan kalian penasaran seperti apa sih dalamnya Chrome OS Flex itu, jadi ya kita langsung lihat aja ke dalam laptopnya ya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan desktop dari Chrome OS Flex ya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah tampilan desktop dari keseluruhan ya. Oh ya, by the way, kalau kalian tanya saya pakai mikrofon apa, ini saya pakai mikrofon yang bisa saya pakai di Windows ya. Jadi mikrofon Razer Seiren ini masih bisa jalan di laptop Chrome OS Flex ini. Oke, saya mau jelasin dulu ya seputar desktopnya. So, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah taskbarnya Chrome OS Flex. Ya, kalau di Chrome OS Flex itu namanya bukan taskbar ya, tapi shelf. Jadi shelf ini fungsinya sama kayak taskbar buat pin aplikasi favorit. Dan kalau kalian lihat di sini, ini apa namanya, panel settingnya ya. Ini panel settingnya mirip banget kayak di HP Android gitu. Ini ada Wi-Fi, Bluetooth, notification, screen capture yang saya lagi capture screennya ini di sini. Kalau ini indikator ini berarti saya lagi capture screennya. Ini apa namanya, buat nearby sharing ya. Kalau di Android ada fitur ini ada. Kalian pasti tahu lah kalau pakai Android ada fitur ini. Sama night light. Ini kalau kita nyalain, ini harusnya kerekam ini gambar layarnya jadi menguning gitu.
Kalau nggak kelihatan nanti saya kasih lihat rekam pakai HP. Nah, oke. Kita lihat launchernya. Jadi kalau buat ngakses launcher kalian bisa tekan tombol ini atau tombol Windows yang di laptop ya. Jadi muncul gini. Atau hebatnya lagi di sini kita bisa akses pakai scroll 2 jari gitu. Di di sininya nih. Kita scroll 2 jari dan boom. Launchernya bisa langsung muncul. Nah, kalau kita scroll lagi ke atas, nah ini adalah tampilan aplikasinya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, ini aplikasi ini adalah aplikasi web semua. Jadi nggak ada yang native aplikasi buatan Chrome OS Flex-nya ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Chat, Google Calendar, Message, kalkulator, semua ini aplikasi web yang cuma dipin ke ini launchernya. Ini kalau kita buka kalkulator, nah kan bisa kelihatan di sini calculator.apps.chrome tadi. Ini kalkulatornya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada Spotify, Twitter. Ini Spotify dan Twitter juga aplikasi web ini sebenarnya. Kalau kita buka Spotify, kita lihat dulu ya settingnya, aplikasi setting. Salah buka, malah buka YouTube. Nah, ini settingnya, aplikasi settingnya. Sini semua setting bisa kalian akses di sini. Ada security, Bluetooth. Nanti saya jelasin ya seputar Bluetooth ini. Lalu connected device. Nah, ini kalau kalian punya HP Android ya, kalian bisa hubungin ke Google Chrome OS Flex-nya langsung. Kita lihat personalization-nya. Ini cuman rubah gambar ya. Saya belum nemu ada settingan buat ngerubah dari dark mode ke light mode dan lain-lain. Kalau ada yang tahu mungkin bisa kasih petunjuk ya di kolom komentar. Kita lihat about ya. Di sini saya pakai Chrome OS channel dari dev channel ya, bukan stable. Sebentar. Nah, lihat nih. Ini saya masih ada di dev channel. Nah, ini filesnya, tampilan filesnya. Dan lucunya lagi, ini juga bukan native app gitu. Ini sebenarnya web ini. Sebentar. Ini lihat nih. Kapan lagi kalian bisa lihat source-nya langsung? Kapan lagi kalian bisa inspect elemen gitu ya di aplikasi Files Manager kalian? Gambar di sini, lihat ini gambarnya. Ini buat image viewer-nya, bisa kalian lihat di sini. Nah, yang menarik di sini kalian juga bisa edit fotonya ya, pakai app-nya ini. Mana ya? Ini dia. Kalian bisa rubah exposure-nya segala macam. Kontras juga bisa kalian ubah. Kontras gambarnya, saturasi, ya gitu-gitulah ya. Dan kalian juga bisa coret-coret pakai ininya, editornya ini. Kita coret-coret di sini. Nah, lihat. Ya, ini phone hub ya kalau kalian belum tahu. Kalau HP kalian sama laptop kalian terhubung lewat Bluetooth, kalian bisa akses fitur ini sepenuhnya. Dan kalian bisa kontrol HP kalian lewat phone hub ini. Nah, ini aplikasi videonya. Kalian bisa picture in picture juga, tapi kalian harus minimize dulu ya. Minimize dulu biar picture-nya bisa
lebih maksimal lagi, nggak kayak di Windows yang langsung aja gitu. Hasil capture yang kita rekam itu disimpannya itu formatnya WebM ya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya ya, dari Chrome OS Flex ini bisa nggak sih jalanin aplikasi Android atau Linux gitu? Jawabannya nggak. Buat aplikasi Android, Chrome OS Flex ini memang nggak mendukung aplikasi Android sama sekali. Jadi kalau kalian pengen Chrome OS yang bisa jalanin aplikasi Android, kalian harus beli Chromebook ya. Yang di Chromebook itu ada Chrome OS versi fullnya, bukan versi Flex ini. Nah, itu yang membedakan Flex sama Google Chrome OS yang full versionnya. Manernya cuman ada di aplikasi Android itu. Nah, buat Linux ya, di Chrome OS fullnya kita masih bisa dapetin dukungan buat aplikasi Linux. Nah, di Chrome OS Flex ini kalian sebenarnya bisa install aplikasi Linux, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah laptop kalian itu harus punya semacam namanya virtualization. Nah, virtualization ini bisa kalian aktifin lewat BIOS kalian. Nah, kalau di laptop kalian nggak ada fitur virtualization ini, berarti tandanya laptop kalian nggak bisa jalanin aplikasi Linux kalau pas pakai Chrome OS Flex ini. Nah, saya mau kasih lihat dulu ya, gimana sih aplikasi Linux itu diakses. Sebenarnya kalau buat ngaktifin aplikasi Linux, di sini udah ada pilihannya sebenarnya pas kita pencet advance. Di sini ada developer modenya. Nah, karena laptop saya nggak support aplikasi Linux, jadinya menu ini hilang. Dan sekarang ada ininya di sininya. Nah, kalau kita ketik Linux, nanti akan muncul setup Linux development environment. Nah, pas kita klik, ini nggak akan muncul apa-apa. nggak mau ngapa-ngapain ini, nggak mau muncul kemana-mana. Nah, dan ada namanya aplikasi terminal di sini. Nah, ini salah satunya buat ngaktifin si Linuxnya itu. Dan kalau kita klik, kalau laptop kalian nggak support dan kalian klik aplikasi terminal, maka nggak akan muncul apa-apa. Di sini ada namanya Google Assistant. Nah, kita bisa ngomong langsung sama Google Assistant-nya. Hey, Google, what's up today? Oke, kalian bisa tahu lah ya, ini fitur Google Chrome, fitur Google Assistant di Chrome OS Flex ini. Nah, beda ya sama Windows itu ya. Kalau di Windows kan kita mau pakai Cortana pun region kita harus diganti dulu ke US sana, dan ngomongnya pun nggak bisa bahasa Indonesia, belum support bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Inggris. Dan di sini sebenarnya bisa pakai bahasa Indonesia, cuman saya setnya di sini pakai bahasa Inggris. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya ya, Chrome OS Flex ini bisa nggak dipakai dalam keadaan offline? Jawabannya bisa banget. Jadi misalkan nih ya, saya disconnect dulu network saya, masih bisa buat jalanin, tapi sebenarnya fungsinya itu ya kurang maksimal lah ya kalau kata saya, karena gini, si Chrome OS itu maksimalnya itu dipakai pas kita online gitu. Nah, kalau pas offline ya bisa aja, cuman ya buat apa gitu. Palingan kalau kalian punya koleksi film gitu, anime atau apa, kalian cuma nontonin itu aja udah. Buat edit dokumen dalam keadaan offline bisa. Google Docs sudah bisa support fitur offline ini. Coba ya, misalkan saya, ini menunya. Nah, kalian bisa lihat di sini kan. Nah, ini coba C. Nah, ini kalian kalau mau ngetik secara offline bisa banget di sini. Ketik offline dan itu kesimpan di komputer kalian. Ini kesimpan di device kalian, tapi sayangnya kalian nggak bisa akses
dokumennya lewat files ini karena si dokumennya udah ada di sini di dalam Google Docs-nya ini. Di Chrome OS ini ada namanya flag ya. Nah, ini fungsinya buat ngakses fitur-fitur yang belum aktif di Google-nya. Nanti saya kasih lihat lewat video ya, gimana cara restart Google Chrome OS ini. Ini lumayan unik sih kalau kata saya. Nah, sekarang saya mau nunjukin ke kalian caranya restart di Google Chrome OS Flex ini ya. So tadi saya buka Chrome Flex ini. Sebenarnya saya buka lagi. Flex. Oke ya. Buka dulu. Misalkan kita mau nyalain salah satu fitur ya. Coba kita install ini. Namanya native client ini dari Chrome Flex ini ya. Coba kita nyalain dulu, maksud saya nyalain enabled. Nah di sini, nah ini kan restartnya tuh unik teman-teman, nggak kayak di Windows ribet. Nah kan dia mati, lalu kemudian hidup lagi. Jadi restartnya tuh nggak harus nunggu logo si Chrome OS nya ini muncul ya, jadi langsung gitu aja. Dan satu lagi ya, cara akses tombol power di sini unik, nggak kayak di Windows juga. Nah kalau di Windows kan kalau kita tekan tombol powernya sekali itu bakal slip ya. Nah, tapi kalau kita di Chrome OS Flex ini kita tekan tombol powernya sekali aja. Nah ini akan muncul menu ini. Ini ada menu shutdown, sign up, log, feedback. Nah kalau kalian nanya cara restartnya gimana, nggak ada namanya restart di Chrome OS ini. Jadi restartnya itu ya cuman tadi aja pas kita lagi nyalain fitur di Chrome Flex itu, lalu dia akan restart nyala gitu. Nah ini kalau lock dia akan nge-lock. Nah ini tampilan lock screen-nya ya. Nah, kita masukin pin-nya aja. Nah, tuh kita akan masuk lagi. Gitu. Oke, sekarang saya mau jelasin impresi saya pakai Chrome OS Flex ini selama 1 minggu. Nah, kelebihan Chrome OS Flex ini pas saya pakai selama 1 minggu ini, performanya smooth, cepat habis lah ya ibaratnya. Dan terlebih lagi performa ini dibantu sama laptop saya yang pakai SSD. Jadi performa speednya itu bisa lebih dapat lah ya. Lalu kemudian Chrome OS Flex ini ringan termasuknya dan nggak makan begitu banyak RAM. Bootingnya ini lumayan cepat kalau kata saya. Ada lagi nih, gestur touchpad yang ada di Chrome OS Flex ini rupanya lebih mantap daripada pas saya pakai Linux atau Windows di laptop ini ya. Jadi touchpadnya itu smooth banget teman-teman. Saya bisa pakai namanya two finger scroll itu. Nah kalau di Windows ya pakai Synaptic Driver, saya nggak bisa pakai two finger scroll itu pas saya lagi browsing di internet atau di browser gitu. Nah untuk di Linux pun sama aja, nggak bisa zoom pakai two finger juga. Jadi harus tekan dulu tombol kontrolnya baru bisa zoom. Nah buat kekurangannya sih paling ada di ini ya, tadi yang saya bilang pas pakai fitur Phone Hub itu. Jadi fitur Phone Hub itu kan bisa dipakai secara maksimal kalau pas kita nyalain Bluetooth-nya itu ya. Bluetooth di Chrome OS Flex ini nggak jalan di laptop saya ya. Nggak tahu kenapa, ini masalahnya. Pas saya pakai Linux pun sama aja ya. Bluetooth di laptop saya nggak jalan. Masalah drivernya. Karena Chrome OS Flex ini memang Linux ya. Jadi mungkin Bluetooth-nya itu entah kenapa selalu nggak work kalau saya pakai Linux. Worknya Bluetooth
Bluetooth di laptop saya itu pas saya pakein Windows. Jadi si phone hubnya tadi nggak kepake sama sekali. Jadi cuman nampilin notifikasi juga nggak masuk loh. Kalau kata saya nggak ada notifikasi yang bisa masuk dari HP, nggak tampil di situ, entah kenapa. Dan buat nearby share-nya juga ya otomatis nggak bisa kepake ya, karena pertama saya pakai hotspot di Chrome OS Flex ini, dan saya juga nggak pakai WiFi, jadi ya si nearby share-nya ini nggak kepake. Oh ya, karena Bluetooth-nya tadi nggak work ya, saya juga nggak bisa kontrol HP lewat phone hub-nya ini. Jadi yang saya bisa lakuin ya cuman nyambungin HP-nya aja. Dan satu lagi, kamera. Saya lihat pun kamera nggak jalan di Chrome OS ini, entah kenapa. Padahal pas saya pakai di Linux, pas saya pakein Linux di laptop ini atau Windows, kameranya masih jalan. Saya juga belum ngecek sih, memang kameranya yang rusak atau ada masalah di Chrome OS Flex ini, karena kita tahu sendiri channel yang dipakai di Chrome OS Flex ini itu ada di channel dev yang mana ini paling uji coba banget loh, belum stabil gitu. Saya juga belum ngecek sih emang karena kameranya saya yang rusak atau memang karena Chrome OS Flex-nya. Nah, Chrome OS Flex ini cocok buat siapa sih? Kalau kalian pakai Chrome OS Flex ini cuman buat ngetik atau browsing, nonton YouTube, Netflix segala macem, ini cocok buat kalian. Lebih kan kalau laptop lama kalian itu nggak bisa dipakai lah ya, dan kalian install Chrome OS Flex ini, kalian masih bisa pakai buat sekedar browsing, nonton YouTube, nonton Netflix, edit dokumen di Google Docs, itu masih bisa. Kalau kalian seorang entah itu blogger atau seseorang yang sering nulis artikel gitu buat kerjaan freelance, ini sebenarnya cocok sih. Dan buat kalian para programmer dan juga pengen install Chrome OS Flex ini buat gaming, jangan harap laptop ini si OS ini bisa diandalin. Sebenarnya kalau laptop kalian support virtualization Linux itu nggak masalah. Kalau kalian pakai buat develop program atau website gitu pakai VS Code di Linux, itu masih bisa jalan. Tapi kalau laptop kalian ternyata nggak support virtualization, jadi ya laptop ini cuma bisa buat browsing dan nonton YouTube aja. Dan kalau buat game ya apalagi. Jadi kalian para coder atau para gamer, mungkin ya Chrome OS Flex ini belum optimal lah ya dipakai buat hal-hal semacam itu. So that's it guys, teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang Chrome OS Flex ini ya. Mungkin kalau ada yang kurang atau enggaknya, nanti saya cek lagi pas edit. Barangkali ada yang kurang, saya tambahin di akhir di video. Semoga aja enggak. Like aja kalau suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa buat subscribe dulu channel saya, biar channel saya ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, saya Indra Bro. Thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.